Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Wanti. Saya mahasiswi Universitas Indraprasta, Jakarta, dengan jurusan bimbingan dan konseling. Saya di sini ingin memaparkan tentang materi kode etik profesi konseling. Dosen pengampuhnya adalah Ibu Evi Fitrianti, M.Pd. Kons. Materinya diantaranya: pertama, pengertian; kedua, tujuan; ketiga, dasar kode etik profesi konseling; keempat, bentuk pelanggaran; kelima, sanksi pelanggaran; keenam, yaitu kualifikasi dengan kegiatan konselor. Baik, di sini saya akan memaparkan yang pertama dengan pengertian. Etika adalah suatu sistem prinsip moral. Etika suatu budaya, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Sedangkan kode etik profesi konselor Indonesia, Asosiasi BK Indonesia, adalah organisasi profesi yang beranggotakan guru BK atau konselor dengan kualifikasi akademik S1 dari program studi BK serta program pendidikan konselor atau PPK. Sedangkan etika profesi BK adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melakukan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan BK kepada klien. Kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud adalah: pertama, setiap orang memiliki hak untuk mendapat penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat dengan suku, bangsa, agama, budaya. Dan yang kedua adalah setiap orang tanpa melihat pengembangan dan pengarahan diri. Dan yang ketiga, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Keempat, setiap konselor membantu perkembangan setiap klien melalui layanan BK secara profesional. Dan yang kelima adalah hubungan konselor dengan klien, hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik. Kedua, tujuan kode etik profesi konseling. Di antaranya yaitu: pertama, melindungi konselor menjadi anggota asosiasi dan klien sebagai penerima layanan. Yang kedua, tujuannya mendukung misi APKIN. Ketiga, kode etik merupakan prinsip yang memberikan pandangan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanannya. Keempat, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Dan yang kelima, kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan anggota asosiasi. Ketiga yaitu dasar kode etik profesi BK. Di antaranya: pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Dan yang ketiga, PP Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keempat, PP Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dan yang kelima, PP Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Yang keempat, bentuk pelanggaran terhadap klien seperti 1. Menyebarkan atau membuka rahasia klien kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan klien. Yang kedua, melakukan perbuatan asusila, contohnya pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis, dan lain-lain. Dan yang ketiga, melakukan tindakan kekerasan, contohnya fisik dan psikologis terhadap klien. Keempat, kesalahan dalam melakukan praktek profesional, contohnya prosedurnya, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut. Dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap organisasi profesi seperti 1. Mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Yang kedua, mencemarkan nama baik profesi atau menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pelanggaran terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait seperti 1. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik, seperti penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan. Dan yang kedua, melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah klien. Yang kelima adalah sanksi pelanggaran, yaitu pertama, teguran secara lisan dan tertulis. Kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Ketiga, pencabutan keanggotaan ABEKIN. Keempat, pencabutan lisensi. Kelima, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu keenam, kualifikasi dan kegiatan profesi konselor. Konselor harus memiliki pertama, nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, wawasan dalam bidang profesi konseling. Dan yang kedua, pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan tentang kode etik profesi konseling. Yang pertama, kode etik adalah pola aturan atau tata cara sebagai pedoman atau panutan berperilaku. Umum cirinya adalah adanya pengetahuan khusus, kaidah, dan standar moral yang sangat tinggi, mengabdi kepada kepentingan masyarakat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Sedangkan dasar kode etik profesi BK adalah sudah ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah paparan saya yang saya paparkan materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.